Shalom, salam sehat ya. Semoga adik-adik yang di rumah juga semuanya dalam keadaan sehat. Tetap semangat ya bersama Tuhan. Perkenalkan, nama kakak Kaiska. Kakak dari STT SAPPI. Kakak akan membagikan renungan singkat buat adik-adik semua. Nah, adik-adik, kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu semua karena Tuhan sangat mengasihi kita. Untuk itu, kakak mengajak adik-adik semua menyanyikan pujian yang berkata, "Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan." Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kakak mengajak adik-adik semua bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami sangat bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, renungan kita pada saat ini terdapat dalam Perjanjian Baru, yaitu dalam kitab Matius 25 ayatnya yang ke-40, 45 dan 46. Matius 25 ayat 40, 45 dan 46. Nah, kakak akan membacakannya untuk adik-adik semua, dan adik-adik yang di rumah boleh memperhatikan dalam Alkitabnya masing-masing. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Nah, adik-adik, seperti lagu yang kita nyanyikan tadi yang mengajarkan tentang kasih Tuhan dalam kehidupan kita, kita juga harus bisa mengasihi sesama kita. Nah, adik-adik, tema renungan kita pada saat ini yaitu berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Nah, pada saat ini kakak akan bertanya kepada adik-adik, siapa di sini yang suka berbagi? Nah, contohnya berbagi kue, berbagi tempat duduk, atau meminjamkan buku kepada teman-temannya, dan masih banyak hal lainnya yang bisa adik-adik bagikan. Nah, tentunya itu sangat bagus. Nah, adik-adik, ketika kita berbagi dengan sesama kita, itu menunjukkan bahwa kita mengasihi sesama kita, terutama kita mengasihi Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita. Nah, adik-adik, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, yaitu terbukti
ketika dia disalibkan. Dia rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dan dia bangkit kembali untuk memberikan kehidupan bagi kita. Nah, senang ya kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus dan kita sudah menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau kita sudah menjadi murid Tuhan Yesus, lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, yang perlu kita lakukan yaitu melakukan perintah Tuhan Yesus. Perintahnya yaitu mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita. Contohnya, ketika kita berbagi dengan sesama kita yang seperti apa? Ya, seperti mereka yang membutuhkan. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kita. Mereka yang tidak punya makanan, tidak punya pakaian, tidak punya tempat tinggal, dan lain-lain sebagainya yang mereka tidak miliki. Nah, adik-adik, berbagi itu tidak harus melalui uang, tetapi juga bisa melalui diri kita, yaitu waktu kita, tenaga kita, dan masih banyak hal-hal lainnya yang bisa kita bagikan bagi mereka yang membutuhkan. Nah, adik-adik, ketika kita berbagi dengan mereka yang membutuhkan, berarti kita juga berbagi dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, oleh karena itu mulai sekarang marilah kita belajar untuk mengasihi sesama kita dan terutama mengasihi Tuhan Yesus ketika kita bisa berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Nah, adik-adik, berbagi itu bukan hanya pada orang yang kita kenal saja atau orang yang kita kasihi, tetapi juga kepada orang yang tidak kita kenal, bahkan orang yang membenci kita dan juga orang yang tidak kita sukai. Nah, karena firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa kita harus mengasihi sesama kita, terutama kita harus mengasihi Tuhan Yesus seperti Tuhan Yesus juga sudah mengasihi kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup renungan kita pada saat ini, kakak mengajak adik-adik semuanya menyanyi pujian yang berkata, dengarkan firman Tuhan selalu dan lakukan firman Tuhan selalu. Dengarkan firman Tuhan selalu. Dengarkan firman Tuhan selalu. Dengarkan, haleluya. Dengarkan firman Tuhan selalu. Lakukan firman Tuhan selalu. Lakukan firman Tuhan selalu. Lakukan, haleluya. Lakukan firman Tuhan selalu. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur kami telah mendengar kebenaran isi firman-Mu yang mengajarkan kami agar kami bisa berbagi dengan sesama kami yang membutuhkan. Itu adalah bukti bahwa kami mengasihi sesama kami, terutama kami mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami ketika kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Bye.